Wah, Kak Dion lagi panen apa itu ya? Banyak tuh, besar juga. Tuh. Wow, itu ikan apa tuh, Pak? Belidang, Bang. Belidang. Ya, tarikan terakhir. Tarikan terakhir. Nah, sekarang ini bareng sama Bapak nelayan ini untuk menebar jalannya. Nah, jalannya ini kira-kira panjangnya kurang lebih 600 meter. Wah, panjang banget tuh. Jadi kita start dari pantai, sekarang kita ke tengah, nanti kembali lagi ke pantai untuk ditarik untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin. Jadi inilah budaya tarik pukat, teman. Tradisi menangkap ikan dari tanah Aceh. Caranya dengan menebar jala atau pukat dengan kapal seperti yang Kak Dion lakukan tadi. Pertama, pukat akan ditebar melingkar tidak jauh dari pantai. Lalu setelah kapal kembali ke darat, baru deh jala ditarik bersama-sama dari bibir pantai. Wah, jadi dibutuhkan kurang lebih 10 orang untuk menarik jalannya ini karena memang panjang banget. Dan di situ teman-teman dari Bapak nelayannya udah menunggu. Nah, ini dia nih bagian serunya. Kak Dion sekarang akan ikut paman-paman ini menarik pukatnya. Pak, yang dipakai ini apa nih, Pak? Cuai. Iya. Oh, jadi gunanya ban dalam ini, karet ini, itu memang diikatkan ke pinggang, habis itu ditali ke taling ini nih. Jadi nggak perlu harus menarik dengan tangan, jadi ditariknya dengan pinggang gitu ya. Oh, Meski butuh tenaga, tradisi ini ramah lingkungan, teman. Jadi ikan yang tertangkap juga secukupnya. jadi si talinya ini memang cuma dililitkan aja, nggak perlu sampai diikat keras. Karena nanti bergantian, mundur, setelah selesai, maju lagi, sampai jalannya semuanya ke daratan. Oke, semua sudah siap? Kita mulai tarik ya. Kita harus ke belakang gini badannya, biar bisa tertarik talinya. Nah, seperti ini. Jadi memang lebih meringankan sih daripada harus menarik dengan tangan gitu. Jadi dengan badan seperti ini lebih mudah dan juga karena bersama-sama seperti ini kekuatan itu lebih terkumpul lah gitu. Karena ini berat banget loh. Jadi teman, sekali menarik jala seperti ini butuh waktu hingga 1 jam loh. Wih, gak kebayang kan tenaga yang harus dikeluarkan untuk beradu kuat sama ikan-ikan di sini. Nah, jalannya sudah semakin pendek. Sebentar lagi kita bisa lihat ikan hasil tangkapannya. Wow, banyak tuh, besar juga. Tuh. Wow, itu ikan apa tuh, Pak? Belidang, Bang. Belidang. Kalau bahasa Indonesia, belindang. Belindang. Wah, itu dapat ikan belindang itu cukup banyak. Bisa dilihat panjang-panjang tuh. Ya, tarikan terakhir. Tarikan terakhir. Wah, dapat lumayan banyak, teman. Dengan jala atau pukat yang ditebar seluas ini, ikan yang bisa terjebak tentunya cukup banyak dan beraneka macam. Nah, ikan-ikan segar ini siap untuk dipindahkan untuk disortir, lalu siap dijual deh. Oh iya teman, semakin menjauh dari bibir pantai, ikan akan semakin banyak jumlahnya. Sekarang kita masuk ke laut dalam yuk. Kita lihat ribuan ikan penghuni lautan yang jumlahnya nggak habis-habis. Sekilas dari jauh, mereka terlihat seperti tornado di dalam laut. Ini dia yang namanya schoolfish, alias ikan gerombol, teman. Kebetulan, yang sekarang lagi bergerombol ini adalah ikan sarden. Maklum saja, seekor induk sarden mampu bertelur 10.000 hingga 40.000 telur dalam satu musim. Weh, untung kalau ikan nggak perlu ngasih nama satu-satu, sob. Hehehe. Nah, kalau ketemu sama mereka kayak gini, jangan berani-berani ngitung ya. Pasti pusing deh. Tapi kok sepertinya kalian berenangnya panik gitu sih? Oh, rupanya ada pemangsa.
Ini kan gerombolan singa laut. Seekor singa laut butuh makan 3 hingga 5 ekor ikan dalam sehari. Pantas aja, dari asyik-asyik berjemur, tiba-tiba ikutan datang. Singa laut memang bisa jadi ancaman serius. Mereka punya kemampuan berenang dengan cepat dan bermanuver juga. Tapi tenang aja, si kawanan sarden ini udah biasa kok menghadapi serangan pemangsa tangguh. Sejak kecil, mereka sudah jadi hewan komunal, artinya hidup berkelompok. Mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari pemangsa dan juga mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol begini, ikan sarden akan mengecoh musuh karena gerombolan ini terlihat seperti ikan besar. Musuh juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Sensor penglihatan musuh pun bakal kacau. Dan akhirnya, sang pemangsa akan sulit memilih satu ikan dari sekian ribu ikan yang bergerak bersama-sama seperti ini. Pintar juga kamu, Sob. Kermaks. Wah, kayaknya ada tamu baru datang ikutan pesta makan nih. Tapi kali ini serangannya datang dari udara, teman. Ya, kenalin nih si burung-burung pemangsa ikan. Ada burung pelikan dan juga burung camar. Wah, ramai banget ternyata pada terbang di udara sambil mantau. Kalau sasaran sudah terkunci, lalu lihat, mereka meluncur langsung masuk ke air. Uniknya paruh mereka memang didesain untuk melesat masuk ke air seperti peluru. Jadi kecepatan meluncur dari udara hingga ke dalam air tidak berkurang, teman. Wah, kalau begini, sekarang kalian mau lari kemana, Sob? Dari udara serangan makin bertubi-tubi. Ya udah, coba melarikan diri ke laut yang lebih dalam. Sebagai ikan pelagis, sarden memang terbiasa hidup di kedalaman 10 hingga 100 meter. Berenang ke bawah untuk menghindari serangan dari atas pasti jadi jalan keluar. Wait, jangan senang dulu. Rupanya gerombolan tuna sudah datang, teman. Kalau begini makin terjepit deh kalian. Apalagi penjaga laut bawahnya sesama ikan pelagis juga. Besar pula. Weh, kalian lapar berat nih kayaknya. Tuna termasuk pemangsa handal. Dengan bentuk tubuhnya yang mirip torpedo, tuna mampu berenang hingga kecepatan 77 km per jam. Ditambah lagi sebagai ikan komunal, mereka juga berburu sebagai kelompok. Wah, makin sedikit aja nih anggota kelompokmu, Den. Wah, ada hiu! Tapi sepertinya kamu kalem-kalem aja, Sob. Kamu kok nggak beringas kayak si tuna? Jadi begini, teman. Hiu memang perenang handal. Tapi kecepatannya tidak mampu mengimbangi ikan kecil seperti sarden yang ahli bermanuver. Makanya si hiu cenderung akan memangsa ikan yang sakit atau terluka saja. Ya, hitung-hitung. Yang penting udah datang ikut acara kayak di kondangan. Lain halnya dengan si paus. Nah, kalau paus memang membutuhkan banyak makanan. Salah satu sumber makanannya, apalagi kalau bukan ikan gerombol seperti sarden ini. Dalam sehari, paus membutuhkan 16 ton ikan. Wah, itu sih sama kayak berat bus wisata, Sob. Rupanya banyak banget ya hewan yang menjadikan ikan gerombol sebagai makanannya. Tapi rupanya mereka semua bukanlah pemangsa puncak rantai makanan, teman. Yang menduduki peringkat teratas rupanya adalah manusia. Hehehe, ya nggak heran sih. Coba, siapa yang suka makan ikan sarden atau ikan teri? Ngaku. Hehehe. Teman,
Gak hanya ikan laut aja loh ya yang bisa tumbuh besar. Ikan air tawar juga bisa. Tuh, jumbo-jumbo banget kan ikannya. Ikan apa ini ya? Ya, jadi ini dia ikan patin varietas baru yang jadi unggulan itu. Jadi, keunggulan si Pustina bukan di ukuran besarnya ini teman, tapi di kecepatan pertumbuhannya. Ikan patin memang bisa tumbuh besar hingga 1 meter dengan berat 25 kg, namun butuh waktu yang lama. Dan pastinya butuh makan yang banyak kan? Nah, si patin Pustina ini kecepatan pertumbuhannya terbilang 2 kali lebih cepat. Kalau patin biasa dalam waktu 6 bulan bisa tumbuh hingga bobot setengah kilo, si patin Pustina ini dalam kurun waktu yang sama bisa mencapai 1 kilogram. Jadi bisa dibilang konsumsi pakannya jadi efisien, alias lebih hemat kan? Pantes aja paman-paman ini dari tadi Otan lihat mukanya pada sumringah semua. Lah patinnya bisa gede-gede begini dalam waktu lebih cepat. Mantap! Pustina ini sejatinya adalah pemuliaan dari jenis patin yang biasanya itu teman. Si patin menjadi semakin sempurna karena dia adalah generasi ke-6 dari indukan-indukan terbaik yang dipilih untuk dikembangbiakan sejak 2009. Proses panjang bertahun-tahun ini bahasa kerennya selective breeding. Nah, pas banget nih. Kali ini paman-paman ini akan melakukan proses seleksi calon indukan lagi. Jadi ini bukan panen untuk konsumsi ya. Giring terus paman! Jangan sampai ada yang lolos! Di kolam ini saja ada ratusan ekor patin teman. Di masing-masing kolam ini, mereka sudah dikelompokkan berdasarkan usia dan ukuran. Nah, penggiringan sudah selesai tuh. Waktunya diangkat ke atas. Wah, dari cipratan airnya aja jelas ya, nih ikan patinnya kuat bertenaga semua. Nah, kolam yang ini berisi patin Pustina dewasa yang sudah siap jadi induk unggulan. Mereka semua seumuran, namun nanti akan dipilih calon-calon induk yang bobot dan panjangnya memenuhi kriteria. Macam kontes pemilihan gitu deh. Jangan khawatir ya teman, tujuan mereka diangkat ke darat begini supaya bisa ditimbang beratnya, diukur panjangnya, dicatat, lalu kemudian disortir untuk dipindah kolam. Sama satu lagi, yaitu untuk memisahkan jantan dan betinanya. Saat ini, tim seleksi akan mencatat seluruh berat dan panjang patinnya. Nantinya hanya akan dipilih 100 ekor saja, yang bobot dan panjangnya paling ideal. Ngomong-ngomong, untuk proses seleksi si patin ini tetap harus ekstra hati-hati teman. Yang namanya patin kan dibekali senjata yang cukup berbahaya. Apalagi kalau bukan patil, alias duri tajam tipis yang ada di sirip dadanya. Untuk membuktikan seberapa tajam patil si patin, kita coba taruh beberapa balon di tempat penampungan sementara. Dalam waktu sekejap, patil si patin mampu memecahkan balon-balon itu. Wah, hebat ya teman. Coba Om Editor, putar tayangan lambatnya. Ini dia. Dus! Terlihat jelas ya teman, patilnya sempat menusuk balonnya sebelum pecah. Itulah yang menjadikan panen patin gak bisa sembarangan dan harus ekstra hati-hati teman. Kalau berdiri di tempat patinnya berhamburan, kita bisa tertusuk patilnya tanpa terduga kan? Sejatinya patil patin tidak berbisa teman, namun bisa membuat luka yang dalam karena panjang patilnya bisa 4 cm. Luka ini bisa berakibat infeksi, makanya banyak yang merasakan demam meriang apabila tertusuk patilnya. Patin terbang. Bukan ya, ini tuh cuma patin yang dikembalikan ke kolam setelah nggak lolos seleksi teman. Kebayangkan, dalam proses seleksi ini, paman harus menyortir ratusan ikan.
Sedangkan patinnya tidak boleh berlama-lama keluar air. Jadi sesaat setelah data sudah tercatat, langsung deh, wus, lempar balik ke kolam. Tapi tenang aja, si patin baik-baik aja kok. Otot tubuh si patin terbilang kuat, jadi tahan banting teman. Patin yang tidak lolos seleksi ini nantinya akan dibesarkan lagi di kolam awal. Nanti kalau butuh calon indukan lagi, mereka akan diseleksi lagi. Semangat tumbuh besar ya sob. Woi. Ampun deh kalau soal makan. Otan terheran-heran deh sama kalian. Begitulah sifat alami si patin sejak dia kecil teman. Naluri bersaingnya sangat kuat. Maklum, dia dibesarkan dalam kelompok yang berjumlah banyak kan. Kalau kalem-kalem baik, ya bisa kalah gemuk sama teman sekolahnya. Sejatinya patin memiliki kebiasaan makan di dasar perairan teman, alias bottom feeder. Namun karena sejak kecil mereka dibiasakan dengan makan pelet dan jam teratur, makanya pola kebiasaan mereka jadi berubah. Ditambah reaksi mereka yang sangat cepat. Jadi deh, kalau ada makanan masuk kolam, seluruh penghuni kolam langsung heboh berebutan. Loh, kok ada Kak Ibrahim Rishad? Sejak kapan Kak Ohim suka nonton lomba ketangkasan domba Garut? Kok mukanya tegang banget sih Kak?